2. Munculnya nabi palsu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, muncul beberapa nabi palsu yang meresahkan umat Islam. Salah satu nabi palsu yang terkenal ialah Musailamah Kadzdzab. Musailamah tiba-tiba mengaku ia juga merupakan seorang rasul dan berbagi wahyu dengan Rasulullah. Selain Musailamah Kadzdzab, juga terdapat nabi palsu lain, di antaranya Al-Aswad Al-Ansi, seorang pemimpin pasukan suku Baduy di Yaman, dan Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, seorang nabi palsu yang berasal dari Bani Asad. Melihat berbagai macam pergolakan itu, Abu Bakar langsung mengambil langkah untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Abu Bakar membentuk 11 pasukan yang akan dikirim ke tempat yang dituju untuk mengajak mereka kembali ke ajaran Islam. Ketika mereka menolak, pasukan perang tersebut akan memerangi mereka. B. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan menjadi satu naskah. Terjadi pada tahun 11 Hijriah atas inisiatif Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan pada Abu Bakar untuk diadakan kodifikasi Al-Quran. Seluruh ayat-ayat Al-Quran berhasil dikumpulkan, kemudian disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau meninggal. C. Perluasan wilayah Islam. Menjelang Rasulullah wafat, perluasan wilayah Islam sudah berlangsung sampai ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Ekspedisi ini dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar. Selain melanjutkan cita-cita Rasulullah yang memperluas wilayah sampai Suriah, Abu Bakar juga menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan militer ke Suriah. 4 orang tersebut adalah 1. Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim ke Hims dan Homa. 2. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. 3. Surahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania. 4. Amr bin As dikirim ke Palestina. Usaha perluasan ini pada akhirnya telah menguasai daerah yang cukup luas. A. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab. Ia lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar dikenal sebagai khalifah pertama umat Islam. 1. Proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam dihadapkan pada masalah suksesi kepemimpinan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terjadilah pertemuan antara pemuka kaum Muhajirin dan kaum Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Pertemuan ini menimbulkan perdebatan sehingga nyaris menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dalam pertemuan tersebut, Sa'ad bin Ubadah, wakil dari golongan Ansar, menyampaikan argumennya mengenai keutamaan, pertolongan, dan peran kaum Ansar dalam membela perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga kaum Ansar berpendapat bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah SAW menjadi hak golongan Ansar. Kaum Muhajirin juga menyatakan argumentasi bahwa kaum Muhajirinlah yang lebih dulu memeluk Islam, serta senantiasa menemani Rasulullah SAW memperjuangkan Islam. Dengan argumen itu, golongan Ansar tidak dapat membantah. Akhirnya, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah mencalonkan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah dipilih, Abu Bakar pun menjadi khalifah selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Beliau wafat pada tanggal 21 Junadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Beliau wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Setelah menderita sakit selama 15 hari, beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah. 2. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar Siddiq. Selama memimpin umat Islam, Abu Bakar memfokuskan substansi dakwahnya dalam bidang akidah. Wafatnya Rasulullah membuat akidah umat Islam mulai tergoncang hingga memunculkan kaum riddah dan nabi palsu.
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar menggunakan beberapa strategi di dalam masa kepemimpinannya. Beberapa strategi yang dilakukan Khalifah pertama antara lain sebagai berikut. Umar bin Khattab, Khalifah yang adil dan tegas. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Ia berasal dari Bani Adi, salah satu suku Quraisy yang terpandang di kalangan bangsa Arab. Saat remaja, Umar membantu ayahnya dengan bekerja sebagai pengembala unta. Umar dikenal sebagai sosok yang bijaksana, fasih berbicara, penyantun, pemberani, dan gigih dalam mempertahankan tradisi sukunya. Sebelum memeluk Islam, Umar termasuk musuh terberat Rasulullah. Namun setelah masuk Islam, ia justru membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Saat Abu Bakar As-Siddiq merasa ajalnya semakin dekat, beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya memutuskan untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya. Dalam wasiatnya yang ditulis oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar menyampaikan, "Sesungguhnya aku telah memilih Umar bin Khattab untuk memimpin kalian. Bila ia adil, itu karena aku tahu dia orang yang baik. Bila ia berlaku salah, maka setiap orang akan mempersalahkannya dan memperbaikinya." Wasiat ini dibacakan di hadapan masyarakat, dan mereka menerima keputusan itu dengan penuh ketaatan. Umar bin Khattab resmi menjadi khalifah kedua pada tahun 13 Hijriah menggantikan Abu Bakar. Ia menjabat selama 10 tahun, 6 bulan, 10 hari. Namun pada tahun 23 Hijriah, Umar wafat setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah al-Fairuz, tepatnya pada tanggal 3 Zulhijjah. Kebijakan dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Selama kepemimpinannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan pemberani. Ia berhasil menerapkan berbagai strategi dakwah yang berdampak besar pada perkembangan Islam. Beberapa kebijakan penting yang dibuat Umar antara lain membentuk sistem kalender Hijriah sebagai penanggalan resmi umat Islam, mendirikan Baitul Mal, lembaga keuangan negara untuk mengatur zakat, sedekah, dan pendapatan negara, memperluas wilayah kekuasaan Islam melalui ekspansi damai dan peperangan yang adil, membentuk undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan yang teratur, menata sistem sosial dan keuangan demi kesejahteraan umat. Umar bin Khattab bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga teladan dalam keadilan dan keberanian. Kepemimpinannya membawa perubahan besar dalam sejarah Islam, menjadikan fondasi yang kuat bagi generasi setelahnya. A. Perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah secara besaran sehingga pada masa ini lebih dikenal dengan periode Futuhat al-Islamiyah. Mula-mula tentara Islam berhasil menguasai wilayah Damaskus pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, tentara Islam berhasil mengalahkan Biantizum dalam pertempuran Yarmouk, sehingga wilayah berhasil diteruskan hingga Mesir di bawah Amr bin As. Pada saat itu, penduduk Mesir, yaitu suku Qibti, mendapat penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mendapat pertolongan bantuan dari orang Islam. Setelah Mesir dikuasai, perluasan wilayah lanjut ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam sudah meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Kemampuan manajemen yang baik, keberanian, ketegasan, dan kecerdasan Umar dalam memimpin negara baik sipil maupun militer menjadi daya dukung dalam keberhasilan Futuhat al-Islamiyah. B. Penataan administrasi pemerintahan dan membentuk departemen. Umar mengadakan pembaharuan dalam administrasi, oleh karena itu, Umar dianggap sebagai peletak dasar kedaulatan Islam. Penataan administrasi yang dilakukan oleh Umar sebagai berikut. 1. Membentuk majelis permusyawarahan. Anggota Dewan
dan memisahkan lembaga pengadilan. 2. Membagi wilayah pemerintahan menjadi 8 provinsi, setiap provinsi dipimpin oleh seorang amir atau gubernur. Provinsi tersebut yaitu Mekah, Manidah, Suriah, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, Mesir. 3. Melengkapi pemerintahan gubernur dengan beberapa staf, antara lain A. Khatib atau sekretaris kepala, B. Khatib ad-Diwan (sekretaris sekretariat militer), C. Sahib al-Kharaj (penjabat perpajakan), D. Sahib al-Ahdas (penjabat kepolisian), E. Sahib Bait al-Mal (penjabat keuangan), F. Kadi (hakim dan penjabat jawatan keagamaan), G. Staf yang langsung dikirim oleh pusat. 4. Membentuk lembaga kepolisian dan korps militer dengan tentara terdaftar. 5. Mendaftar seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik untuk menghindari terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. 6. Menetapkan anggaran dan pendapat belanja negara yang meliputi jizyah, pajak pelindungan bagi non-muslim, dan kharaj pajak tanah, pengeluaran untuk gaji penjabat dan militer, gaji insentif bagi penjabat sesuai tanggung jawab dan pengabdian, syarat menempa mata uang. C. Mengeluarkan undang-undang dan badan peradilan. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi pengembangan dalam bidang hukum. Khalifah Umar berpendirian bahwa eksistensi badan peradilan merupakan kebutuhan mutlak dalam setiap pemerintahan suatu negara. Risalah Umar tersebut dikenal dengan nama Dustur Umar atau Risalah al-Qadlah. D. Melakukan ijtihad. Ijtihad Umar meliputi berbagai masalah dalam bidang ibadah maupun bidang kemasyarakatan. Ijtihad Umar dalam bidang ibadah diantaranya 4 takbir dalam sholat jenazah, penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, dan penambahan kalimat as-sholat khair minan naum. Ijtihad dalam bidang kesejahteraan umat diantaranya memberi gaji bagi para imam dan muazin, pengadaan lampu penerangan dalam masjid, pengorganisasian khutbah, pendirian Baitumal, penghapusan bagian tanah rampasan perang, pembangunan sekolah-sekolah. Ijtihad dalam bidang-bidang hukum seperti penemu kalender hijrah, pembagian harta, warisan, perumusan prinsip kias, talak 3, pendirian pengadilan, pengangkatan para hakim, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan, penetapan hukum 80 kali derah bagi pemabuk, pengumputan zakat atas kuda yang diperdagangkan, dan larang-larangannya penyebutan nama-nama wanita dalam lirik syair. Tidak melaksanakan potong tangan terhadap pencurian yang terpaksa mencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan dan menghapus zakat bagi para mu'allaf. A. Penumpasan terhadap kaum riddah dan nabi palsu. Ketika Rasulullah wafat, agama Islam belum begitu meresap di sanubari masyarakat Jazirah Arab. Ada yang mengaku Islam tetapi hanya sebagai kedok untuk melindungi diri dari peperangan melawan kaum muslim. Bahkan ada yang masuk Islam karena hanya ingin mendapatkan harta rampasan perang, nama, dan kedudukan. Maka nilai keislaman yang terpatri dalam hati mereka tidak dapat memancarkan cahaya keimanan. Mereka akhirnya terpuruk dalam kesesatan dan memilih murtad. Di antara golongan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Golongan yang tidak mau membayar zakat. Golongan ini masih mengaku beriman dan menjalankan sholat. Akan tetapi mereka tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap zakat hanya wajib diberikan ketika Rasulullah masih hidup, sehingga ketika Rasulullah wafat maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar zakat. Melaksanakan kewajiban yang lain seperti sholat tidak membuat kewajiban berzakat menjadi gugur. Hal itu sebagaimana perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir.
Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. A. Perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah secara besaran sehingga pada masa ini lebih dikenal dengan periode Futuhat al-Islamiyah. Mula-mula tentara Islam berhasil menguasai wilayah Damaskus pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, tentara Islam berhasil mengalahkan Biantizum dalam pertempuran Yarmouk, sehingga wilayah berhasil diteruskan hingga Mesir di bawah Amr bin As. Pada saat itu, penduduk Mesir, yaitu suku Qibti, mendapat penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mendapat pertolongan bantuan dari orang Islam. Setelah Mesir dikuasai, perluasan wilayah lanjut ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam sudah meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Kemampuan manajemen yang baik, keberanian, ketegasan, dan kecerdasan Umar dalam memimpin negara baik sipil maupun militer menjadi daya dukung dalam keberhasilan Futuhat al-Islamiyah.